Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang tidak kita sadari maupun yang kita sadari, yang diterima oleh pembicara maupun pendengar, yang karenanya lah kita dapat melaksanakan acara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan kesabaran, sehingga kita bisa merasakan apa yang telah beliau perjuangkan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan diadakannya ajang perlombaan ini bukan untuk saling menyelisihkan satu sama lain di antara kita, melainkan dengan diadakannya ajang perlombaan ini untuk mempererat ukhuwah kita. Baiklah, berdirinya saya di sini di hadapan kalian semua ingin menyampaikan sebuah tausiah Islami yang insya Allah saya beri nama, yang insya Allah saya beri tema pergaulan, akhlak, dan etika pergaulan. Berbicara tentang akhlak, kita sudah banyak menemukan orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang berakhlak buruk. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa mereka ada yang memiliki akhlak yang baik dan ada yang memiliki akhlak yang buruk? Dan inti dari jawabannya adalah hati. Mengapa? Karena hati mencerminkan kepribadian mereka. Jika hati mereka baik, maka semua amalan mereka pun akan baik. Dan jika hati mereka buruk, maka semua amalan mereka pun akan buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, terdapat segumpal daging. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Apabila ia baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Dan apabila ia rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Dan apakah segumpal daging itu? Rasulullah SAW mengatakan, ia adalah hati. Kita sudah melihat banyak di zaman yang katanya modern ini, di zaman yang katanya manusia semakin maju, yang katanya manusia semakin beradab. Akan tetapi kita lihat realitanya, manusia sekarang ini mengalami resesi akhlak. Mengapa demikian? Karena kita mengikuti contoh budaya orang-orang kafir, budayanya orang-orang liberal. Anak-anak remaja dibebaskan dalam bergaul, sehingga mereka berpikiran, kalau tidak merokok itu tidak keren, kalau tidak mabuk itu tidak keren. Bahkan kalau tidak berzina, mereka berpikiran belum dewasa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian besar dari mereka mengidolakan orang tua, atau yang lebih kita kenal dengan anggur merah. Bagaimana cara mengatasi ini semua? Bagaimana cara yang paling baik untuk mengatasi akhlak dan etika mereka menjadi yang lebih baik lagi? Jawabannya adalah ikuti Rasulullah SAW dan teladanilah dia. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Oleh karena itu, sebagai seorang muslimin, kita harus meneladani Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara beliau dalam bermuamalah, dalam berkomunikasi, dalam menghadapi masalah-masalah yang mencengkam, dalam menghadapi problematika kehidupan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, jika kita ingin bahagia, ikutilah, teladanilah Muhammad SAW. Ketika Fathul Mekah, setelah berhijrah, Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Beliau membawa lebih dari 10.000 pasukan. Beliau bersabda, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia aman. Semua yang menurunkan senjata mereka, mereka aman. Semua yang berada di balik pintu yang terkunci, mereka aman. Abu Sufyan, dia adalah pemimpin kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW dan pengikutnya. Begitu pula dengan Wasyi. Beliau adalah musuh Islam yang telah membunuh pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah Ta'ala, dan juga Hindun, perempuan yang bersumpah akan memakan hati pamannya Rasulullah SAW. Pada kala itu, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ini adalah hari pembantaian. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, tidak, ini adalah hari kasih sayang. Kita lihat bahwa betapa baik dan pemaafnya Rasulullah SAW. Beliau memaafkan semua orang, bahkan orang yang telah membunuh pamannya, orang yang telah memakan hati pamannya. Allahu Akbar. Jadi, kesimpulan di tausiah ini adalah, jika kita menginginkan akhlak dan etika yang baik, maka ikutilah, teladanilah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan pesan saya untuk teman-teman semuanya, jadilah seorang manusia yang memiliki akhlak yang mulia, yang menjadikan Indonesia ini bertauhid, yang bisa memberantas akhlak-akhlak buruk yang berada di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi memiliki akhlak dan etika pergaulan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberantas akhlak-akhlak yang buruk yang berada di Indonesia, dan juga memberantas akhlak-akhlak yang buruk dari kaum muslimin dan muslimat semuanya, dan diganti dengan akhlak yang mulia seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, saya cukupkan di sini. Saya cukupkan tausiah singkat yang saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri saya sendiri dan kepada kalian. Dan juga orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang menyaksikan video ini yang berwibawa. Maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.